Di video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang yang mau bergabung sebagai seorang K3. Pertanyaan yang pertama. Bang, saya baru lulus kuliah K3. Kalau saya mau bekerja sebagai seorang K3, perlukah yang namanya sertifikasi? Atau pertanyaan yang kedua. Bang, saya bukan lulusan K3. Dan juga background pendidikan saya bukan seorang K3. Saya mau melamar kerja sebagai seorang K3. Apakah dengan saya memiliki sertifikasi, saya bisa kerja sebagai seorang K3? Jadi, langsung aja kita tonton videonya. Kalau pertanyaannya adalah penting atau tidak penting yang namanya sertifikasi K3, saya bisa langsung jawab sama teman-teman semuanya bahwa yang namanya sertifikasi K3 itu penting. Kenapa sih penting? Karena sertifikasi K3 itu merupakan barang bukti bahwa kita sudah dinyatakan kompeten. Sama halnya dengan ijazah. Ijazah kan merupakan barang bukti bahwa kita sudah dinyatakan lulus perkuliahan. Nah, sertifikasi atau sertifikat kompetensi itu juga sama, merupakan alat bukti bahwa kita sudah dinyatakan kompeten sesuai dengan bidang apa yang kita kerjakan. Selain itu, sertifikasi juga memiliki beberapa manfaat, antara lain manfaat bagi perusahaan. Sertifikasi dapat membantu perusahaan dalam proses penyaringan atau proses seleksi. Jadi mereka nggak perlu repot-repot untuk melakukan pengujian secara teknikal karena mereka sudah percaya bahwa orang yang sudah memiliki sertifikasi artinya mereka sudah kompeten dalam bidang atau skill tersebut. Selain itu, sertifikasi juga bermanfaat untuk kita sebagai personil K3. Karena teman-teman ada skill pasti ada harga. Nah, dengan sertifikasi, itu biasanya berguna banget untuk meningkatkan harga kita sebagai seorang K3. Dan untuk sertifikasi K3 di Indonesia sendiri, biasanya kalau saya mengidentifikasi itu ada dua jenis. Pertama adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh kementerian, atau secara umum adalah Kementerian Tenaga Kerja. Dan kedua adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, atau BNSP. Biasanya sertifikasi yang paling umum dan yang paling sering dipersyaratkan dalam lowongan pekerjaan K3 yaitu adalah sertifikasi ahli K3 umum. Sertifikasi ahli K3 umum ini juga memiliki perbedaan antara sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kemenaker dan juga dikeluarkan oleh BNSP. Apa sih perbedaannya? Perbedaan pertama adalah dari durasi pelatihan. Kalau ahli K3 umum versi Kemenaker biasanya itu pelatihannya diadakan 12 hari. Dan kalau untuk sertifikasi BNSP itu biasanya 4 hari, sesuai dengan jenjang dari ahli K3 umum tersebut. Ada ahli K3 muda, ada ahli K3 madya, dan juga ada K3 utama. Dari masa berlakunya sertifikasi tersebut, kedua jenis sertifikasi ini sama teman-teman, yaitu memiliki masa berlaku 3 tahun. Tetapi ada perbedaan dalam segi perpanjangan sertifikasi tersebut. Kalau untuk sertifikasi versi Kemenaker, itu kita nggak perlu mengikuti ujian lagi. Kita hanya perlu untuk mengajukan perpanjangan SKP atau surat keputusan penunjukan. Sedangkan kalau untuk sertifikasi BNSP, itu kita harus mengulang lagi. Kalau sudah 3 tahun, masa berlakunya sudah habis, kita perlu untuk melakukan ujian ulang untuk menentukan apakah kita masih kompeten atau tidak dalam bidang tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang di awal video tadi, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan. Kalau saya lulusan kuliah K3, itu apakah perlu untuk mengambil sertifikasi agar bisa diterima kerja? Atau sebenarnya nggak perlu nih untuk ngambil sertifikasi lagi, kan udah ada ijazah K3. Nah, ini sebenarnya teman-teman tergantung kalian sendiri. Kalau saya boleh sharing pribadi, saya awal lulus kuliah dulu, dari diploma 3, saya belum mengambil yang namanya sertifikasi apapun. Sampai saat ini, saya disertifikasi oleh yang namanya perusahaan. Nah, saya nggak meminta teman untuk mengikuti langkah saya, enggak. Karena yang namanya sertifikasi, ini tergantung dari privilege teman-teman semuanya. Kalau emang punya duit, ya nggak apa-apa untuk ngambil sertifikasi. Tapi kalau enggak, ya ini juga merupakan bukan suatu hal yang mendesak. Memang ada plus minusnya teman-teman. Plusnya adalah kalau kita memiliki sertifikasi K3, itu kita memiliki nilai jual yang lebih. Minusnya adalah kalau saat kita nanti proses penerimaan karyawan di suatu perusahaan, perusahaan akan lebih memilih atau lebih mengutamakan teman-teman yang sudah sertifikasi. Kenapa?
Karena jelas perusahaan artinya tidak perlu lagi untuk memberikan sertifikasi, tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Jadi kalau ada pilihannya pasti mereka akan lebih memilih orang yang sudah memiliki sertifikasi. Tapi tergantung lagi teman-teman dari kita masing-masing. Kalau kita bisa meyakinkan si usernya atau si HRD-nya bahwa walaupun kita tidak memiliki sertifikasi, tapi kita memiliki pengetahuan yang baik terhadap K3, itu bisa aja kita dipilih dibandingkan dengan teman-teman yang sudah memiliki sertifikasi. Jadi sekali lagi saya jawab pertanyaan ini adalah tergantung dari teman-teman semuanya. Kalau memang ada duit, ada privilege, ya silahkan ambil nggak apa-apa. Itu akan meningkatkan nilai jual kalian. Tapi kalau memang tidak memiliki dana buat kuliah aja misalnya, ya pas-pasan ya, yang nggak usah terlalu dipaksakan. Yang bisa kita lakukan adalah dengan bagaimana sih kita melatih skill, melatih kemampuan komunikasi. Jadi saat kita nanti di interview, ya kita bisa menjelaskan dengan baik dan bisa meyakinkan perusahaan tersebut untuk menerima kita bekerja. Kalau pertanyaan kedua adalah bagaimana kalau dia bukan lulusan seorang K3 dan juga belum memiliki pengalaman K3, tapi pengen banget kerja di K3. Apa yang harus dilakukan? Untuk di case kedua ini, itu saya sarankan adalah untuk mengambil yang namanya sertifikasi ahli K3 umum. Karena apa? Kalian bukan hanya butuh sertifikatnya, tapi kalian juga butuh pemahamannya. Kalian butuh dasar-dasar yang namanya K3. Agar nanti saat bekerja, kalian sudah tahu setidaknya apa sih yang menjadi tugas kita, apa sih yang menjadi landasan peraturan perundangan yang mengatur tentang K3, itu kita sudah tahu. Jadi itu dia teman-teman berkaitan dengan sertifikasi K3, khususnya untuk ahli K3 umum. Seberapa penting itu tergantung dari kalian masing-masing. Tergantung dari privilege atau kemampuan kalian. Nah, jadi itu dia teman-teman, topik pembahasan kita pada video kali ini berkaitan dengan seberapa penting sih sertifikasi untuk seorang K3. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau memberikan masukan, silahkan ketik di tombol komentar. Dan jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe video ini agar bisa terus bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.